teman-teman, selamat datang di ibadah Youth Online Service kita, ibadah Paskah pada hari ini. Sebelumnya, mari bersama-sama kita mau persiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu lagi sudah boleh terlewati. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan terutama kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati bersama-sama momen di mana Engkau, Kristus, bangkit bagi kami, mengalahkan kutuk maut, dan memberikan kami keselamatan penuh. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami bagi Engkau. Kami mau mempersembahkan diri kami kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima ibadah ini sebagai ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya karena darahnya yang mahal, yang telah menyucikan dan menyelamatkan setiap hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan dalam kesesakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu
benar Tuhan. Memang Engkau yang termulia ya Tuhan, dan Engkau adalah yang terindah ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bangkit memerintah atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Engkau ya Tuhan, dengan darah-Mu menyucikan setiap kami ya Tuhan. Dan hidup di dalam kami ya Tuhan. Kita pujikan. Kita katakan, it is my joy. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Kita nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. The stone has rolled away. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Oh, forever I will sing of the blood that sets me free. Only Jesus. Oh. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior is over us. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior, Lord Jesus. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. That has lost its power over us. We have been set free. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. Oh, the Savior reigns. You have risen from the grave alive. That has lost its power over us. We have been set free. Teman-teman, karya penebusan dari Tuhan buat kita semua
itu selalu nyata dalam kehidupan kita, meskipun kita terbatas dengan kondisi-kondisi yang susah, kondisi-kondisi yang sulit. Karya penebusan Tuhan tidak pernah ditentukan dari kondisi yang buruk, tidak pernah ditentukan oleh respon kita yang baik atau enggak. He's always been good to us. Dan salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia mau memberikan dirinya didengar oleh anak-anaknya. Teman-teman, saat ini kita mau menaikkan segala harapan kita, terutama untuk kondisi negara kita, kondisi Indonesia, setiap kita, para rakyatnya. Mari saat ini dengan satu pujian ini, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau mendoakan negara kami. Ini bangsa kami Tuhan. Let's sing this song together. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu tujuan, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, satu hati, satu visi, satu misi. Sy
atas semua berkat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah doa kami ini atas bangsa ini ya Tuhan boleh naik ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang mendengarkan semua seruan kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami pemulihan ya Tuhan atas setiap masalah yang kami alami dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau semakin lebih dekat. Dan kami mau ya Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kita pujikan Bapa-Ku. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita memujikan bersama-sama. Bapa, aku datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Menyatakan Engkau yang bertata atas kami. Bapa, aku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita katakan Kau kuatkan. Oh, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
Silahkan kepada hambanya untuk mempersiapkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman sekalian, kita bersyukur di hari kemenangan ini Tuhan beranugerah besar di dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan mengizinkan kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan tema pada hari ini yaitu Christ Cross Defeated Crisis, yaitu salib Kristus mengalahkan krisis. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka di dalam satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya akan membagikan firman Tuhan pada saat ini dengan 3 bagian penting, yaitu what, why, and how. Saya akan memulai dengan what is the crisis. Kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran kita pada saat kita menghadapi masalah besar? Mungkin saja banyak sekali ketakutan di dalam hidup kita, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dan bahkan coba kita pikirkan, krisis apa yang paling kita takuti pada saat ini? Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, beliau mengatakan pandemi virus corona adalah krisis global yang paling menyulitkan sejak Perang Dunia yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membagi krisis ini atau krisis ini di dalam 6 kata. Kata yang pertama yaitu corona. Corona ini adalah sebuah virus, sebuah penyakit yang paling ditakuti oleh banyak orang, khususnya di akhir 2019 sampai saat ini. Semua orang takut. Dan corona ini menyebabkan beberapa krisis yang akan saya ringkas. Yang pertama yaitu R, rasio. Rasio ini berbicara tentang seseorang atau banyak orang yang mengalami stres di dalam pikiran mereka. Otak manusia mulai terisi dengan hal-hal yang negatif, sehingga membawa dia di dalam keadaan yang depresif, takut berlebihan. Kemudian I berbicara tentang industri atau krisis ekonomi. Nah, ini berbicara juga tentang usaha saat ini yang semuanya mengalami lesu, tersendat, dan ekonomi dunia sedang tergoncang. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, sehingga membuat orang juga mengalami ketakutan. Berikutnya adalah S. S berbicara tentang sosial. Tentu kita tahu saat ini bahwa kita sedang mengalami social distancing, yaitu tidak ada kontak fisik. Kita kalau berjumpa dengan orang hanya berjumpa di dalam dunia maya. Kita tidak berjumpa secara langsung. Dan ini membuat semua orang mengalami ketakutan, mulai depresif dan mulai stres. I adalah bicara imunitas. Karena takut, karena khawatir, seorang mulai mengalami penurunan kekebalan tubuhnya. Orang berlomba mencari vitamin untuk menaikkan imunitas dia. Orang mencari APD, hand sanitizer, alkohol, dan alat-alat medis lainnya untuk meningkatkan imunitasnya. Kemudian krisis berikutnya adalah krisis iman yang berkaitan dengan spiritualitas. Saudara, kita melihat bahwa berbagai tempat ibadah sudah mulai tutup dan iman orang mulai tergoncang di sana sini. Dan doa pun mungkin saja menjadi doa yang
biasa-biasa saja karena orang lebih berfokus kepada ketakutan virus ini. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan Alkitab berbicara besar di dalam kehidupan kita. Ada virus yang lebih parah, ada virus yang lebih menakutkan, ada virus yang berbicara eternal atau kekekalan. Kalau pandemi COVID-19 ini hanya berbicara tentang temporary, sementara, tetapi virus yang akan kita lihat ini, yang diungkapkan oleh Paulus ini, adalah virus yang menakutkan, dan ini berbicara bukan saat ini, bukan nanti, bukan selama kita hidup di dunia ini, tetapi berbicara eternal, berbicara kekekalan selama-lamanya. Apakah virus itu? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, virus itu dicatat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya menggarisbawahi dua kata penting. Yang pertama yaitu dosa. Di dalam bahasa aslinya memakai kata hamarton atau hamartia. Dan satu lagi yang saya tekankan pada saat ini yaitu maut. Maut berbicara tentang thanatos. Contoh thanatos yang signifikan adalah demikian Bapak Ibu. Huang Ti, beliau adalah kaisar China yang sangat terkenal karena mendirikan tembok besar yang masih bertahan selama lebih dari 2000 tahun sampai saat ini. Saudaraku, ketika dia bertambah tua, dia takut dengan kematian. Sehingga dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya dan prajuritnya, jangan sekali-kali mengucapkan kata mati. Kalau mengucapkan kata mati, kalian harus dihukum mati. Dan ia juga mengirim utusan khusus untuk mencari tanaman atau obat yang bisa memperpanjang usia manusia. Namun akhirnya apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia juga mengalami kematian. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh yang lain berkaitan dengan thanatos adalah Khairil Anwar. Khairil Anwar meninggal di usia yang sangat muda. Dia terkenal dengan puisinya yang mengatakan bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di usia yang sangat muda. Akhirnya dia juga tidak bisa menahan thanatos atau maut ini. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan 4 hari yang lalu tepat tanggal 8 April 2020, kita melihat thanatos seorang musisi yang terbaik di Indonesia, Glenn. Dia berpulang kembali ke pangkuan Bapa. Saudaraku, tidak ada yang kebal dengan thanatos, tidak ada yang kebal dengan kematian. Inilah pandemik terbesar yang kita takuti, yaitu kematian. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita sudah melihat bahwa yang harus kita takuti atau krisis yang paling menakutkan bukan COVID-19, tetapi berbicara tentang kekekalan, yaitu thanatos atau maut itu. Karena setiap orang yang hidup kena COVID-19 atau enggak, dia akan mati. Dia akan mengalami thanatos. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat why did Jesus come to the world? Saudara kalau bertanya kepada Tuhan Yesus, berinterview, berbincang, berwawancara dengan Tuhan Yesus, saudara bertanya, Lord, why did you come to the world? Kenapa engkau datang ke dunia? Bukankah di sorga itu ada tempat yang enak? Tempat yang nyaman? Kenapa engkau mau datang ke dunia? Lalu Yesus mengatakan, for I did not come to call the righteous people, but I did come to call the sinner. Aku datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi aku datang ke dunia ini. Satu tujuannya,
yaitu mencari orang yang berdosa. Lalu kita bertanya kepada Yesus, sungguh tak Tuhan? Tenanan tak Tuhan? Really? Centema? Sungguhan tak Tuhan? Engkau datang untuk menebus aku. Engkau datang untuk mencari orang yang berdosa. Lalu kita mulai bertanya lagi dan kita berpikir, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Dia datang ke dunia lahir di kandang yang sangat hina. Tempat tidurnya bukan di tempat tidur spring bed, king coil. Tempat tidurnya dari tempat makan binatang. Tempat tidurnya di palungan. Kemudian dia mulai dewasa. Dia menjadi tukang kayu. Dia bukan menjadi businessman. Dia bukan menjadi orang yang kaya raya. Setelah dia menjadi tukang kayu, pada akhirnya dia memikul kayu salib. Sebelum dan sesudah dia memikul kayu salib, dia sudah didera, dipukul, dicambuk, disiksa, dianiaya, dimaki, ditolak. Berulang-ulang dia mengalami cambukan bertubi-tubi. Sehingga Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya dia naik di kayu salib. Orang menelanjangi dia, membuka bajunya dan memakotai dia. Mahkota, bukan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota duri. Dan pada akhirnya dia mati. Lalu kita bertanya kepada Yesus lagi, so you came to the world only to die. Jadi Yesus, engkau datang ke dunia hanya untuk mati. Yesus mengatakan, no, I come to the world to set you free from the punishment of your sins and to save you. Aku datang ke dunia untuk menyelamatkan engkau dari dosamu, dari hukuman maut, dan untuk menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan keliling dunia kemudian selfie dan posting di sosial media. Dia datang ke dunia bukan untuk goyang TikTok. Dia datang ke dunia bukan untuk maraton dari mall ke mall. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar nonton bioskop untuk mengisi hiburan di dalam hidupnya. No, dia datang ke dunia untuk mencari saya dan saudara, menyelesaikan masalah yang lebih besar daripada COVID-19, yaitu masalah Thanatos, masalah dosa. Teman-teman, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita pikirkan. Pertanyaan yang penting yaitu, mungkinkah raja menjadi rakyat jelata? Coba kita pikirkan baik-baik. Yesus yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Dia adalah King of Kings. Dia raja yang paling tinggi. Tidak ada raja yang lebih tinggi daripada dia lagi. Dia memimpin seluruh dunia. Tetapi dia mau menanggalkan mahkota kemuliaannya untuk memakai mahkota duri. Dia menjadi rakyat biasa. Saudara, kalau orang dari rakyat biasa dipilih menjadi pemimpin besar, terkenal, orang mau. Tetapi kalau orang sudah menjadi raja yang hebat, dia akan enggan untuk menjadi rakyat biasa. Tetapi Yesus, raja di atas segala raja, dia mau. Dia mau menjadi rakyat biasa. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah mau menjadi manusia? Saudaraku, ini pertanyaan yang sulit untuk kita bisa jawab. Kenapa Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang tidak dikontrol oleh apapun, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang super power itu, Allah penuh dengan kekuatan dan kuasa itu, dia rela menjadi manusia yang terbatas, yang lemah. Bahkan dia mau membatasi dirinya. Membatasi dirinya. Dan ini yang disebut dengan kenosis. Allah mau menjadi manusia. Ini hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Bahwa Allah mau jadi manusia.
Kalau manusia pasti ditanya mau jadi apa? Kalau manusia mau menjadi Allah. Tetapi kita lihat di sini, Allah memutuskan untuk menjadi manusia. Unbelievable. Pertanyaan berikutnya, maukah seorang yang kaya menjadi miskin? Kalau orang sudah pegang uang banyak, hidup berlimpah, mau apa saja dia bisa. Kemudian tiba-tiba dia miskin, ditanya mau enggak jadi miskin? Pasti dia jawab enggak mau. Tapi kalau ditanya orang yang enggak pernah pegang uang banyak, hanya pegang uang sedikit, ditanya, kamu mau enggak jadi kaya raya? Pasti dia memilih, oh mau, senang. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Raja kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, dia kaya raya, tapi dia rela untuk menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Kaya bukan berbicara tentang kekayaan secara jasmani saja, tapi kaya yang diberkati oleh Tuhan adalah kaya secara rohani, hidup intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan selalu. Jadi pertanyaan berikutnya, mengapa ia datang ke dunia? Ia datang ke dunia, yaitu untuk memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang apa? Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi jelas kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini, untuk menyelesaikan hamartia dan juga menolong kita keluar dari thanatos atau maut itu. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merenungkan what is the crisis. Yang kedua, why Jesus come to the world. Dan yang ketiga, kita merenungkan satu bagian penting, yaitu how Christ cross defeated crisis. Saya akan menjelaskan kepada kita 3G. Apa yang dimaksud dengan 3G? 3G ini berbicara tentang 3 tempat di mana Yesus melewati satu demi satu sampai kepada puncak dia mengalahkan krisis. Yang pertama, Yesus melewati satu tempat yang namanya Getsemani. Saudara, waktu dia berada di Getsemani, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tapi murid-muridnya tertidur. Dan pada saat dia berdoa, saat itu, dia datang kepada Bapa. Dia menyerahkan seluruh keberadaan dirinya. Dan pada saat dia berkata, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini laru dari hadapanku. Atau boleh dikatakan, Bapa, kalau boleh, salib ini engkau lalukan daripada aku. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia bergumul besar di dalam keadaan seperti ini. Dia berkata kepada Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, bergumul panjang Yesus. Karena apa? Dia tahu kapan dia mati, seperti apa dia mati, dan waktunya sudah dekat. Sehingga dia bergumul. Di Taman Getsemani, dia berdoa sampai dokter Lukas mengatakan bahwa peluhnya atau keringatnya seperti titik-titik darah. Saudara, tidak pernah ada orang di dunia ini, tokoh apapun yang berdoa, kemudian keluar darah bercampur keringat. Tidak pernah ada. Tokoh apapun di dunia ini tidak pernah ada. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam pergumulan dia menyelesaikan thanatos. Dia berdoa dengan mengeluarkan keringat, bercampur darah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berbicara tentang Gabata.
Yohanes pasal 19 ayat yang ke-13. Gabata ini yaitu berbicara tentang tempat pengadilan. Saudara, nama Gabata atau diartikan di dalam bahasa Indonesia tempat pengadilan. Adil kata tengahnya, Pak, kata dasarnya adil. Tetapi di Gabata ini Yesus tidak mengalami apa yang namanya keadilan sama sekali. Dia tidak dibela oleh Pilatus. Bahkan yang paling parah adalah dia tidak dibela sama sekali oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Tidak ada orang yang membela dia. Murid-murid bungkam. Para ibu-ibu, wanita-wanita pada saat itu bungkam. Tidak bisa menolong Yesus. Yesus bergumul sendiri di Gabata. Saudaraku, yang terakhir yaitu Golgota. Ending hidup daripada Tuhan Yesus bukan berada di Getsemani. Dia bergumul banyak di Gabata. Puncaknya adalah pada saat dia tergantung di kayu salib di bukit Golgota, dan dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, bagaimana mungkin Allah berteriak kepada Allah? Bagaimana mungkin Rocky berteriak kepada Nathanael? Itu tidak mungkin. Tetapi Yesus di dalam keadaan seperti itu, dia melihat bahwa Allah memalingkan wajah terhadap dia. Dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kutuk dosa memenuhi seluruh eksistensi kehidupan Yesus. Demi siapa? Demi menyelamatkan saya dan juga saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Disinilah darah dia tercurah. Bukan darah yang murahan, tapi darah yang mahal untuk menebus segala dosa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada 7 realita kebangkitan orang mati. Yang pertama Elia, kemudian Elisa di dalam perjanjian lama, kemudian ada juga yang namanya Petrus di dalam Kisah Para Rasul, kemudian juga ada Paulus, kemudian juga ada Kristus. Sebanyak 3 kali Yesus membangkitkan orang mati. 2 di dalam PL, 2 di dalam PB oleh Elia, Elisa, Petrus, kemudian Paulus, dan 3-tiganya berikutnya yaitu dibangkitkan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara Elia, Elisa, Petrus, Paulus dengan Kristus pada saat membangkitkan orang mati? Elia, Elisa, Petrus, dan Paulus membangkitkan orang mati dengan kuasa daripada Tuhan. Kuasa dari Yahweh, kuasa dari Adonai. Tetapi pada saat Yesus membangkitkan orang yang mati, dia memakai kuasanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sinilah kita melihat titik perbedaan pada saat Yesus membangkitkan orang yang mati. Dia memakai kuasa daripada dia sendiri. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan adalah, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. I'm the resurrection and I'm the life. Akulah kebangkitan dan akulah hidup itu. Saudaraku, kalau Yesus adalah kebangkitan dan Yesus adalah hidup, apa yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini? Karena Yesus sudah menjamin kehidupan kita. Dia mengalahkan Thanatos dan menjamin kehidupan kita. Lalu apa yang perlu kita takutkan? Kalau Yesus sudah mengalahkan Thanatos atau maut, bahkan hamartia pun sudah ditanggung oleh Yesus. Saudaraku, di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maukah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. I'm the resurrection and I'm the life. Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita untuk sungguh-sungguh bergerak, melakukan segala aktivitas dengan iman kepada Tuhan,
bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan Dia adalah hidup. Dia menyelesaikan seluruh krisis kehidupan kita. Christ cross defeated crisis. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau setiap waktu. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, masa yang membuat kami takut dan gentar. Namun firman Tuhan pada hari kemenangan, hari kebangkitan pada saat ini, mengingatkan setiap kita, mengingatkan setiap daripada anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Satu-satunya penyelamat hidup kami yang telah bangkit mengalahkan Thanatos dan menjamin kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Koroki yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua boleh bisa menghadapi krisis-krisis dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Mari saat ini teman-teman, kita mau bersatu hati, kita mau mendoakan negara kita mendoakan bangsa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Engkau yang paling mengerti apa yang sedang terjadi di dunia sekarang, terutama di bangsa kami. Kau melihat Tuhan banyak sekali kekalutan, kegelisahan, rasa lelah, rasa penantian yang tidak kunjung habis dari semua krisis yang sedang terjadi. Dan begitu banyak masalah Tuhan, tidak hanya masalah pandemik ini Tuhan. Kami dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa. Kehilangan seseorang yang kami cintai, kehilangan seseorang yang kami kagumi. Dan Engkau paling tahu Tuhan. Kami mungkin banyak sekali bertanya kepada Tuhan, kenapa? What's going on dengan tahun ini Tuhan? Bapa, pada saat ini kami memohon Engkau sendiri yang boleh mempedulikan kami, menghibur hati kami saat kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan dengan hidup ini. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, mereka yang harus terpisah dengan keluarga. Kami berdoa, Engkau kuatkan hati mereka, supaya mereka siap menghadapi kenyataan realita yang Tuhan izinkan terjadi. Dan someday berikan mereka kelepasan untuk mereka menerima bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kapan Tuhan mau panggil, it's up to you God, it's not up to us. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan yang besar Tuhan untuk mereka bisa menangani krisis yang terjadi di Indonesia ini. Bukan hanya masalah COVID-19 Tuhan, tetapi terjadi masalah besar di masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, semuanya Tuhan. Dan kami memohon Engkau yang berikan hikmat-Mu yang luar biasa, yang di luar batas akal kami, supaya pemerintah menemukan jalan yang baik untuk mengelola jalannya pemerintahan kami, jalannya negara kami. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami orang-orang Kristen. Biarkan kami jadi orang Kristen yang menghidupi firman-Mu, menghidupi kuasa kebangkitan-Mu. Kami bukan jadi orang Kristen yang pasif tetapi aktif menunjukkan bagaimana iman kami di tengah krisis ini. Kami bukan jadi batu sandungan tetapi kami jadi contoh, jadi teladan yang baik.
di tengah kondisi hidup yang tidak baik. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak muda, untuk kami belajar menghidupi identitas kami yang adalah terang dan garam dunia ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur di saat-saat seperti ini kita masih dapat beribadah Paskah bersama-sama. Sekarang mari kita kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya kepada Allah saja. Behold the glory of the Lord. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majesty is our God. Awake my soul and bring him praise. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majesty is our God. To you our hearts are open wide. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. To you our hearts are open wide. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. Let every heart and soul rejoice. We welcome you in praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur di hari kemenangan ini. Tuhan terus beranugerah terhadap setiap kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan hati yang tertuju kepada Allah Tritunggal, dan bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya kasih yang sempurna, kasih yang agung, kasih yang mulia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di online service berikutnya. God bless you. I exist to bring